Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Enang? Alhamdulillah baik Pak Yusuf. Pak Yusuf sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga ya, alhamdulillah. sehat. Kelihatan cerah sekali hari ini. Oh alhamdulillah Pak. Biasa hari tanggal muda itu selalu bercerah-cerah. Selalu ceria ya. Ceria, tanggal muda. betul. Di awal Desember ini Pak ya. Di awal Desember ya betul. Oke, Pak. baik Pak Enang. Hari ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan supervisi akademik yang akan kita lakukan ya. Nah, nanti ketika kegiatan supervisi akademik ini ada beberapa proses yang kita lalui. Ya. Yang pertama adalah kegiatan praobservasi. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan observasi. Betul. Saya akan melihat mengobservasi Pak Enang di dalam di kelas. Iya, Siap. betul. Nah, nanti setelah diobservasi kita akan berbincang-bincang kembali seperti ini. Namanya itu kegiatan pasca observasi. Nah, baik. kita tuh berdua sebagai mitra ya Pak Enang. Ya. Sebagai mitra, saya tuh akan membersamai Pak Enang selama kegiatan supervisi akademik ini. Ya. Dan ngomong-ngomong ini Pak Enang mengajar mata pelajaran apa ya? Saya matematik Pak, sama seperti Bapak Pak. Oh iya, kita sama ya matematika. Sama ya. matematika. Iya, Makanya kebetulan sama ya. Kita di sini saling sharing saja Pak ya. Kita Iya. saling bantu untuk memajukan pendidikan di SMK Jayakarta. Nah, pada kegiatan supervisi akademik ini apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Pak Enang? Yang pasti untuk persiapannya kali ini saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya Pak ya. Nah, perangkat pembelajarannya mulai dari modul ajarnya sampai kepada media-media pembelajaran yang akan nanti disampaikan ketika di kelas nanti. Begitu ya. Berarti udah ada persiapan perangkat pembelajaran ya. Sudah Bapak, siap. Di dalamnya sudah ada modul ajar, sudah modul dipersiapkan ajar. medianya juga. Betul, sudah dipersiapkan. Oke. Nah, dari persiapan tersebut tujuan pembelajaran apa sih yang akan dicapai? Di tujuan pembelajaran kali ini karena materinya itu adalah statistika Pak Yusuf ya. Jadi yang saya harapkan di tujuannya itu adalah peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk statistik nanti. Itu baik itu berupa diagram batang, diagram garis ataupun diagram lingkaran. Oke. Jadi dapat menyajikan peserta Menyajikan data ya. Jadi peserta didik mampu menyajikan data ya, statistik dalam bentuk diagram gitu ya. betul. Bisa batang, bisa garis, bisa ataupun lingkaran gitu ya. betul. Oke, dari tujuan pembelajaran tersebut apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Enang? Dalam pembelajaran ini yang ingin saya kembangkan Pak Yusuf, yang ingin saya gali juga adalah kemampuan kognitif dan kemampuan keterampilannya. Pengetahuan dan keterampilannya yang ingin saya tonjolkan dalam hal ini, karena di dalam statistika itu pengetahuan sudah pasti itu hal yang dasar, dan keterampilannya nanti mereka terampil di dalam membuat menyajikan diagram-diagram yang telah diajarkan seperti itu. Iya, berarti itu ya yang mau dikembangkan itu berarti dari aspek kognitif ya, pengetahuan pengetahuannya dan keterampilannya gitu, supaya anak bisa menyajikan data ya. Betul. Oke. Untuk mencapai apa yang ingin Bapak kembangkan itu, strategi apa sih yang akan Pak Enang lakukan? Kalau untuk strategi itu saya tentu menggunakan pembelajarannya secara diferensial ya. Pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Diferensiasi ya, berdiferensiasi karena nanti kemampuan anak-anak itu kan berbeda Pak ya. Nanti akan coba kita lihat sejauh mana anak-anak itu menangkap pembelajaran yang saya sampaikan, termasuk nanti di akhirnya akan ada refleksi. Refleksi tentang kegiatan pembelajarannya. Begitu. Itu mungkin strategi dari saya seperti itu. Oke, bagus sekali Pak ya. Untuk rencananya strateginya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Habis itu akan dilakukan refleksi juga terhadap anak-anak. Biar nanti saya sebagai pendidiknya itu
tahu anak itu di mana letak kekurangannya gitu kan, di mana letak kesulitannya, sehingga biar kedepannya bisa nanti saya menjelaskannya itu lebih ngena lagi kepada peserta didik. Oke, bagus sekali Pak ya untuk strategi pembelajarannya. Nah, kapan nih Pak Enang akan mulai di supervisi? Siapnya kapan nih? Kalau ngelihat jadwal masih ada besok Pak ya. Besok. Di kelas saya itu besok hari Rabu. Hari Rabu ya, besok ya. Oke, baik Pak Enang, besok kita akan mulai supervisi akademik ya di kelas Pak Enang. Di kelas berapa Pak itu? Saya di kelas 12 TBSM 1 Bapak. Oke, 12 TBSM 1 ya. Oke, baik. Saya sebagai mitra Pak Enang akan terus membersamai Pak Enang pada proses. Siap Bapak, harus itu. Iya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin, ya. Amin Pak Yusuf, amin. Oke, sementara itu saja Pak untuk obrolan kita hari ini. Kegiatan mohon dukungannya ini. Dan mohon bimbingannya juga nanti kalau ada kurang-kekurangan. Ya, sama kita berkolaborasi. Siap, kita berkolaborasi bersama. Oke, terima kasih Pak Enang. Siap Pak Yusuf. Sampai bertemu. Siap hari. Di besok hari ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, coba KM silakan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Ya. Baik, oke, terima kasih. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, luar biasa, hebat berarti ya. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran matematika, di mana kita akan belajar mengenai statistika ya. Nah, statistika itu ada yang namanya penyajian data. Oke. Nah, sebelum kita memulai, saya akan cek dulu nih kesiapan belajarnya. Sudah siap belum? Sudah siap ya? Sudah siap belajar? Sudah siap. Sudah siap konsentrasi? Siap. Saya akan cek dulu dengan cara tepuk tangan ya. Saya akan coba cek dulu tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuknya 1 kali. Prok, bisa? Oke, saya coba cek dulu ya. Tepuk 1. Oke, yang kompak. Tepuk 1. Tepuk 2. Nah, tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Itu kedengarannya enak tidak? Enggak kan? Bagaimana kalau sekarang kita coba tepukannya dengan menggunakan nada ataupun irama ya. Kalau tepuk 2 itu nanti prok-prok. Ya, tepuk 1 mah biasa ya. Prok. Kalau tepuk 2 prok-prok. Nah, kalau tepuk 3 prok-prok, prok. Nah. Prok-prok, prok. Oke. Kalau tepuk 4 prok-prok, prok-prok. Nah, gitu ya. Itu tempo, harus pakai tempo. Kalau tepuk 5 berarti prok-prok, prok-prok, prok. Nah, bisa? Bisa ya? Saya akan coba cek. Tepuk 2. Oke, masih belum ada yang konsentrasi ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, tepuk 3. Tepuk 4. Lebih. Oke, masih ada yang tujuannya yaitu peserta didik dapat menyajikan data di dalam bentuk tabel, di dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran ataupun diagram garis. Nah, ini tujuan yang akan kita capai. Oke. Nah, sekarang dalam menyajikan data. Nah, di dalam menyajikan data ini yang paling terpenting. Karena tujuan kita di awal itu adalah untuk menyajikan data.
Nah, cara menyajikan datanya itu bisa tadi dengan beberapa cara. Bisa disebutkan. Satu dengan diagram batang, betul. Diagram garis, lingkaran, ataupun tabel, betul ya. Cara menyajikan datanya seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini contohnya diagram, mohon maaf, ini contoh menyajikan data dengan bentuk tabel ya. Bisa dibaca ya. Nah, terus kemudian ini diagramnya. Ini diagram apa? Batang, betul. Terus ini contoh juga diagram lingkaran ya. Jadi cara penyajiannya bisa seperti ini. Nah, ini diagram lingkarannya seperti ini. Oke, dan ini terakhir diagram garis. Diagram garis itu bentuknya seperti ini ya. Oke, paham? Bisa ya menyajikan data ya? Oke, kalau seperti itu saya sekarang ingin membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok saja. Kita sudah membentuk sebuah kelompok, ada 5 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang coba kita akan berlatih bagaimana cara menyajikan data. Ya. Oke, sekarang saya lihat semuanya sudah selesai mengerjakannya ya. Tinggal waktunya sekarang kalian presentasikan apa yang telah kalian kumpulkan datanya, apa yang telah kalian buat dan apa yang telah kalian sajikan. Saya minta untuk dipresentasikan ke depan. Saya minta kelompoknya siapa pertama dulu? Abdika. Oke, siap. Abdika siap ya? Oke, silakan kelompoknya Abdika untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan kelompok Abdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa yang tadi kami buat berupa diagram batang dari guru SMKN Jakarta. Dan untuk jumlah akan disampaikan oleh teman saya Abdika Maulana. Ya, baik, dari hasil data yang kami kumpulkan tadi, kami menyajikan berupa diagram batang ya teman-teman. Di sini kami mendapat jumlahnya, guru PMSM berjumlah 7 orang, bahasa Indonesia berjumlah 4 orang, bahasa Inggris berjumlah 3 orang, PLSM 5 orang, PABP 2 orang, matematika ada 6 orang, PSSM ada 4 orang, Pancasila ada, mohon maaf, PP ada 3 orang, PKK ada 5 orang, dan yang terakhir PJOK ada 1 orang ya teman-teman. Berikut presentasi dari kelompok 5 dari jumlah guru-guru yang ada di SMKN Jakarta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dong yang meriah buat kelompoknya Abdika. Sudah menyajikan semuanya keren-keren, semuanya bagus-bagus, cara penyajiannya kreatif-kreatif semuanya. Nah, baik, untuk selanjutnya alhamdulillah kita sudah berada di penghujung ya. Nah, artinya sekarang kita akan coba refleksikan ya. Kita akan coba refleksikan apa sih yang kalian dapatkan pada hari ini dan bagaimana perasaan kalian hari ini ketika belajar matematika. Oke ya. Ya. Baik, terima kasih atas refleksinya pada pagi hari ini ya. Nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Tentunya apa yang kalian buat hari ini silahkan kalian boleh pasang di kelas ya, sebagai kenang-kenangan bahwa ini adalah hasil karya kalian ya.
hasil karya yang luar biasa. Oke, terima kasih dari saya pada hari ini ya. Terima kasih juga untuk kalian semua yang telah bersemangat belajar matematikanya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Enang ya, tadi sudah melaksanakan kegiatan di kegiatan observasi ya. Sama-sama Pak Yusuf. Tadi saya sebagai observer sudah mengamati kegiatan Pak Enang di dalam kelas ya. Nah, pada saat kita obrolan di pra-observasi kemarin Pak ya, kalau tidak salah saya dengar Pak Enang itu ingin mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilan. Betul ya? Betul. Oke. Nah, tadi di dalam kelas bagaimana sih Pak Enang mengembangkan aspek pengetahuan keterampilan tersebut? Ya, mengembangkan aspek pengetahuan dan keterampilannya tadi di kegiatan intinya saya mengelompokkan si peserta didiknya itu menjadi beberapa kelompok, terus kemudian mereka itu berdiskusi untuk menganalisis data-data yang telah diberikan oleh saya, dan selain itu juga anak-anak itu menyajikan data yang telah mereka diskusikan melalui presentasi di depan kelas. Nah, barangkali untuk pengetahuannya mereka bisa menganalisis data Pak Yusuf ya. Mereka bisa menganalisis data, dan keterampilannya mereka membuat penyajian datanya dengan menggunakan diagram seperti itu. Iya. Pak Enang sudah mengembangkan itu seperti anak-anak tadi yang kita amati Pak ya, kita amati bersama bahwa mereka itu sudah menyajikan data ya dalam bentuk diagram Pak ya. Oke. Nah, bagaimana perasaan Pak Enang ketika mengembangkan aspek-aspek tersebut? Ya, kalau ditanya perasaan tentunya sangat senang Pak Yusuf ya, karena mereka dapat menerima materi yang telah saya sampaikan, dan mereka juga bisa membuat materi-materi yang telah diberikannya itu dalam berupa sangat luar biasa berbentuk diagram, dan bisa mampu menampilkan, mempresentasikan apa yang mereka diskusikan. Tentu itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk saya karena mereka sangat mampu ternyata. Oke, secara umum Pak Enang sudah sangat luar biasa nih Pak ya. Terima kasih Pak. Sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu dengan aspek pengetahuan dan keterampilannya itu sudah dikembangkan gitu ya di dalam kelas. Dan bolehkah saya memberikan hasil observasi saya Pak? Oh, mangga silakan, itu tentu yang sangat saya butuhkan juga Pak Yusuf, karena itu untuk kebaikan kedepannya pembelajarannya seperti apa gitu. Hasil pengamatan saya itu Pak, untuk kegiatannya itu sudah ada semuanya gitu ya, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan sampai penutup gitu. Nah, hanya saya melihat aspek yang ingin dikembangkan oleh Pak Enang, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan gitu. Nah, ini kan berhubungan dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Enang gunakan di dalam kelas. Nah, kira-kira mungkin tidak nih untuk media pembelajarannya, kalau tadi yang digunakan adalah media karton Pak ya? Betul. Apakah ada media lain yang bisa memungkinkan anak untuk mengerjakan itu? Ya, mungkin juga sih Pak ya, karena yang namanya menyajikan data itu kan bisa menggunakan beberapa media gitu kan. Kalau tadi sih saya kan membuatnya dengan menggunakan karton ya anak-anak itu. Dan mungkin kedepannya bisa juga menggunakan Canva Pak Yusuf, karena tidak menutup kemungkinan di era teknologi sekarang ini mereka dituntut untuk menguasai teknologi ya, salah satunya desain seperti Canva ataupun berbentuk Microsoft Excel barangkali Pak Yusuf ya. Itu juga bisa kita kembangkan karena yaitu berhubungan juga dengan materi yang diajarkan. Menurut Pak Enang itu seperti tadi yang disebutkan Pak Enang, Canva atau Microsoft Excel gitu Excel, ya betul. Nah,
berhubungan tidak dengan aspek keterampilan? Kalau menurut saya sih berhubungan Pak Yusuf, karena ketika kita menggunakan aplikasi Canva gitu ya, terus kemudian mereka itu imajinasinya atau keterampilannya bisa lebih keluar lagi gitu, karena kalau Canva itu kan tampilannya menarik ya Pak Yusuf ya, jadi kekreativitasan anak-anak itu bahkan bisa lebih muncul lagi. Kalau menurut saya itu lebih bagus gitu. Seperti itu Pak ya. Berarti ada proses pengembangannya itu bisa jadi dari media juga dong? Betul, dari media pembelajarannya gitu. Nah, apa sih yang dapat Pak Enang simpulkan nih dari hasil obrolan kita ini gitu ya? Tadi sudah disebutkan bahwa ternyata ada hubungannya ya, media pembelajaran seperti Canva, Microsoft Excel dengan keterampilan siswa gitu. Oke, apa yang dapat Bapak simpulkan? Yang bisa saya simpulkan dari ini pembelajaran tadi sebetulnya, ketika kita ingin mengetahui aspek pengetahuan peserta didik, tentunya di dalam materi penyajian data ini mereka dapat menganalisis data yang telah diberikan, terus kemudian berlanjut ke aspek keterampilannya, mereka akan membuat penyajian datanya lebih menarik lagi. Tentu itu merupakan suatu keterampilan peserta didik masing-masingnya. Mungkin kalau misalkan yang memiliki imajinasi yang tinggi, daya kreativitas yang luar biasa, itu tampilannya bisa lebih menarik lagi gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya itu bisa sangat efektif untuk melakukan penilaian dalam keterampilannya. Iya. Apalagi dengan menggunakan IT ya Pak Yusuf ya. Jadi lebih baik lagi. Berarti itu kesimpulannya, kalau yang saya tangkap, untuk aspek pengetahuan anak bisa menganalisis gitu ya. Betul. Kemudian untuk aspek keterampilannya siswa dapat menggunakan media pembelajaran IT gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu untuk penggunaan media pembelajaran yang berbasis IT itu kapan akan Pak Enang rencanakan kemudian akan mulainya? Kemungkinan saya akan coba di minggu depan Pak Yusuf, karena sekarang ini saya akan coba dulu susun perangkatnya gitu, media pembelajarannya biar lebih matang lagi. Nah, ditambah barangkali ya yang perlu dipersiapkan lainnya adalah sarana prasarananya dulu Pak Yusuf ya, karena itu nanti menyangkutnya dengan bisa gadget ataupun laptop, nah seperti itu. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Enang untuk merancang kegiatan pembelajaran yang berbasis IT? Kalau ditanya siapa yang membantu, ya saya rasa guru satu rumpun saya ya, termasuk salah satunya ya saya sendiri ya, Pak Yusuf gitu, salah satunya yang dapat membantu merancang, mempersiapkan media-media pembelajaran untuk pembelajaran kedepannya seperti itu. Siap. Itu sangat saya butuhkan sekali Pak Yusuf. Siap, Pak. Masukan-masukannya biar ke saya juga itu lebih percaya diri lagi di dalam melaksanakan pembelajarannya. Oke, dengan senang hati Pak Enang saya juga siap membantu. Siap, terima kasih Pak Yusuf. Merancang kegiatan pembelajaran yang menggunakan media IT ya Pak Enang ya. Betul. Oke Pak Enang, itu saja yang dapat saya tanyakan. Kita obrolan terima hari kasih, ini Pak Yusuf. mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal Khususnya alamin. untuk kita, mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Siap Pak Yusuf, saya juga ucapkan terima kasih banyak karena Pak Yusuf telah membersamai saya selama kemarin praobservasi sampai dengan sekarang. Tentu masukan-masukan Pak Yusuf sangat bermanfaat sekali untuk saya, dan kita bisa berkolaborasi bersama, kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama Pak Yusuf ya. Sampai berjumpa kembali. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.